Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kami Awan Hitam Official. Ya, saat ini pemirsa, saya sekarang lagi ada di perumahan Citra 1, tepatnya di Kalideres ya. Ini kita sudah berada di pos RW lama yang konon katanya para penjaga pernah merasakan yang namanya aura-aura mistis atau gangguan-gangguan gaib yang disebutkan oleh makhluk tersebut yang ada di sini. Sebenarnya pemirsa, kita di sini bukan menguak atau mengganggu ya. Kita hanya ingin mencari apakah itu benar apa adanya yang diceritakan oleh para petugas penjaga yang ada di sini atau para petugas keamanan yang ada di sini yang pernah diceritakan oleh mereka. Jadi pemirsa, tanpa langsung saja ya kita mencari tahu keberadaan apakah benar itu adanya dan apakah itu hanya sekedar omong belaka. Di sini kita tidak ada yang namanya settingan-settingan, karena kita langsung menuju mendapat informasi dari warga atau dari pemirsa. Langsung kita sampaikan kemarin, dan sekarang kita sudah berada di pos RW lama, tepatnya di perumahan Citra 1 ya, Kalideres. Pemirsa, sekarang saya udah ada di tempat ini karena akses kita terbatas ya. Kita gak bisa masuk ke dalam aula pos RW 1, jadi kita ngambil di aula sebelahnya, yaitu lahan kosong. Nah, lahan kosong ini ya cukup menarik ya bagi saya juga, dari keadaannya juga, dari kondisinya. Pohon-pohon besar di belakang saya, di samping saya juga ada kandang kambing yang sudah lama tidak terpakai. Pemirsa, apa saja yang akan terjadi dan apa saja peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi, tetap pantengin terus Awan Hitam Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe Anda itulah yang kami harapkan untuk kita agar lebih tinggi, lebih menghibur pemirsa ya. Karena tayangan ini semata-mata untuk hiburan, bukannya untuk sugesti apakah cerita dari acara kami itu benar apa enggaknya. Itu hanya dari versi yang gaib, karena versi yang dari kenyataannya kita belum tentu kebenarannya ya pemirsa. Itulah yang saya harapkan yang kami harapkan Awan Hitam Official memberikan hiburan sekaligus tontonan yang menarik. Terima kasih. Yuk. Awas nih bapak nih, jangan jauh-jauh. Tuh kamu kandang kambing, mengunjungi kandang kambing. Oh, penutupan. Oh, jadi ini langsung mediator. Oke. Oh iya, oke, benar. Kalau itu lanjut Cit, bilang Cit. Ya pemirsa, untuk melengkapi cerita dari tayangan kami, kita panggilkan saja narasumber, yaitu petugas keamanan yang berjaga atau yang bertugas di daerah sini dari perumahan Citra 1, tepatnya di pos RW yang lama atau pos RW tua ya. Kita panggilkan aja ya pos saudara Niko sebagai keamanan di sini. Saudara Niko atau Pak Niko. Assalamualaikum. Sehat Pak Niko? Alhamdulillah sehat. Ini kan saya dapat laporan katanya atau dari masyarakat setempat pernah merekomendasikan ke kami nih Awan Hitam Official coba ngeblok di perumahan Citra 1 di RW lama, pos RW lama, tepatnya yang sekarang kita ini. Apakah benar nih cerita-cerita dari penjaga keamanan katanya? Nah, waktu semasa ngejaga di pos ini, gangguan apa aja yang pernah Bapak ini alami? Ya, di sini emang benar. Waktu dulu sebelum ini ada tembok, ini dulu pulang ke sana. Jadi dulu ada cerita, ada sosok pria, dia terbunuh di dalam, tapi nggak tahu terbunuhnya karena kenapa. Dan juga banyak juga kejadian di dekat kamar mandi, di daerah-daerah lapangan juga suka ada terjadi, ada orang yang longok. Jadi gangguannya tiba-tiba lagi jaga ada yang longok gitu. Terus apa lagi gangguannya Pak Niko? Sudah aja, cuman cukup
ngelongok dong sama waktu pembuahan doang. Ini kan aula ya. Ini kan aula kan udah lama nih dalam pos RW ini. Apakah ada hal-hal aneh gitu Pak Niko, seperti apa? Suara atau benda atau apapun yang disebabkan oleh eksistensi makhluk gaib. Oh, waktu itu emang ada suatu suara yang terjatuh benda jatuh, sama waktu itu kursi-kursi juga pada bergerak sendiri jauh dari posisinya. Padahal itu udah namanya udah tidak terpakai ya, namanya tidak dijaga lagi, namanya pos RW lama ya. Jadi mungkin kemungkinan contohnya kursi jalan sendiri atau geser sendiri gitu Pak Niko. Iya benar. Sebenarnya dulunya ini belum ada tembok ya. Belum ada tembok, Ya, belum ada tembok. Kamera ini background kita kan, belakang kita kan ini tembok, jadi mungkin dulu kejadiannya ini belum di tembok ya. Belum ada tembok, ini masih ngeplong sampai dalam. Memang kalau saya lihat ini kan pohon pisang, pohon ini kan kayak aula ini emang mungkin belum difungsikan ya. Ya, waktu dulu emang ini belum benar-benar berfungsi untuk tanah kosong doang sih. Kosong aja gitu. Ya, itulah pemirsa dari pengakuan dari atau cerita dari saudara Niko atau Bapak Niko sebagai keamanan di sini yang pernah mengalami gangguan tersebut ya. Pemirsa, kita mungkin akan mencoba mediumisasi. Nah, mediumisasi ini kita akan lakukan untuk mencari informasi. Nah, di sini juga Pak Niko saya tidak bermaksud mengganggu ya, karena saya juga udah dapat izin dari keamanan atau dari Bapak lah, kru-krunya, anggota-anggotanya untuk melakukan vlog di sini. Pak Niko nggak keberatan ya? Siap, tidak keberatan untuk buat syuting di sini. Alhamdulillah kita udah mendapatkan izin. Nah, ini ceritanya saya akan melakukan atau kami akan melakukan mediumisasi untuk mengetahui apakah benar cerita itu dari segi makhluk gaib. Jadi makhluk gaib ini yang akan cerita. Betul. Jadi nanti apapun yang ingin Pak Niko tanyakan apa benar apa kagak, ya mungkin ada pesan-pesan untuk yang ada di sini, makhluk-makhluk yang di sini, untuk tidak mengganggu ketika Pak Niko jaga, begitu ya. Siap. Ya pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Niko sebagai narasumber ya, selaku keamanan Perumahan Citra 1 di sini. Nah, dan saya juga tidak menunggu lama, ada lebih baiknya kita bertanya dulu kepada praktisi kita, sebenarnya apa aja, makhluk apa aja yang ada di sini. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, langsung pantengin terus channel kita, itu Awan Hitam Official, dan saya juga akan memanggil saudara Imam untuk mengetahui penerawangan dia atau penglihatan batin dia. Ya, kita tanya saudara Imam. Assalamualaikum. Ini Pak Niko, saudara Imam, sebagai keamanan di sini yang katanya pernah ada gangguan seperti lagi jaga ada yang ngelihat dari samping. Sebenarnya ini di sini yang kerap mengganggu makhluknya seperti apa dan berasal dari mana? Menurut penerawangan saudara Imam nih, Bapak Imam. Ini yang sering mengganggu itu tuh seorang sosok lelaki. Sosok lelaki ini mukanya itu dibilang hancur lah. Itu mungkin ini kayak kejadian pembunuhan mungkin zaman dulunya, mungkin dia nggak nerima lah. Gitu. Jadi dia tuh sering mengganggu, sering pengen menunjukkan bahwa kita tuh ada di sini. Kayak gitu. Jadi dulu kan ini kata Pak Niko, dulunya ini belum ada tembok, masih kayak kebun atau alat tempat terbuka lah. Mungkin kejadiannya waktu itu kalau boleh tahu biar kita nggak penasaran, di sebelah mana gitu. Kalau menurut penerawan, Kalau kejadian ibaratnya pembunuhan itu tuh bukan di daerah sini. Mungkin agak ada jeda lah dari sini, cuman mungkin itunya itu pengen tinggal di sini. Kayak gitu. Jadi makhluknya ini ada di sini. Ya udah, untuk melengkapi atau supaya kita penasaran nih, apakah kita melakukan mediumisasi bagaimana Pak Saudara? Ya. Soalnya kan kalau hanya kita bercerita tanpa ada bukti, ya kita kan bukan settingan. Jadi
apa adanya gitu. Kita dari mediumisasi biar makhluk goibnya atau makhluk yang ada di sini bercerita bagaimana saudara. Iya, benar. Jadi untuk tidak penasaran juga saudara Niko ya. Iya. Pak Niko. Jadi Pak Niko juga biar tenang di sini jaganya bahasanya. Ya kita juga tidak mengganggu karena kita hanya ingin mencari informasi atau ingin berkomunikasi. Ya bagaimana saudara, kita langsung panggilkan saja mediumisasi kita. Iya. Tepatnya di mana nih kita melakukan mediumisasi? Jadi benar ya, Iya. di sini. Wandaran di belakang sudah ada pohon albasia atau pohon benjing ya. Ya. Untuk mediumisasi ini dari siapa nih kan kita jadi Aris. mediatornya? Aris. Oke. Mediator saudara Aris. Ya, kita panggilkan aja saudara Aris ya sebagai mediator. Ini mediator masih dari kru tapi yang tidak pernah, maksudnya yang belum sekali untuk mediumisasi. Ya, sekalipun dia pernah tapi ya ingin mencoba, ya coba ya jangan apa yang terjadi. Ya, assalamualaikum saudara Aris. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini sekarang kita udah ada di perumahan Citra nih, tepatnya di pos RW lama. Iya. Dan katanya banyak gangguan. Ini saudara Aris akan dijadikan mediator atau mediator untuk mediumisasi. Jadi saya minta atas nama kru kesediaannya untuk menjadi mediator. Bagaimana saudara Aris? Oke, Sedia? siap. Sedia. Bagaimana saudara Imam? Ya, kita atur dulu posisinya biar enak. Nah, mungkin saya di sebelah sono. Nah, tolong nanti satu kru untuk memegang di belakangnya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita langsung saksikan aja mediumisasinya. Ya. Pesan saya yang jadi mediumisasi atau yang jadi mediator, ya jangan dilawan. Pemirsa, inilah proses mediumisasi. Ya. Apa saja yang akan terjadi, mari kita saksikan bersama, pemirsa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, pemirsa. Sudah mengalami interaksi ya pada saudara Aris Terombeng. Ya, tolong kamera deketin. Nah, kita akan berkomunikasi dengan saudara yang kalau udah bisa dulu. Assalamualaikum. 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 Apakah Anda bisa berkomunikasi? Dengan siapa saya ini berbicara? Ya. Dengan siapa saya berbicara? Kok bisa? Ini Roman makhluknya belum buka, belum mau bicara ya. Nanti akan disempurnakan dulu prosedur imam ya, pemirsa. Mungkin ini menurut saya gerakannya seperti seorang pendekar ya. Coba kameraman bisa lebih dekat biar lebih tahu, biar lebih ini. Coba ya saudara Imam, apakah udah bisa dikomunikasi nih?
saudara Imam mengalami interaksi ya pemirsa ya. Udah. Kita masih menunggu hasilnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah Anda penunggu di sini? Saya di sini bukan bermaksud mengganggu ya. Di sini kami ini hanya ingin berkomunikasi dengan penunggu di sini. Apakah Anda penunggu di sini? Bukan. Atas Anda dari mana? Kalau bukan dari sini. Coba Anda berbicara. Karena kalau begini kita nggak bisa ya, nggak bisa tahu Anda ini siapa. Kenapa Anda tidak ingin diketahui identitas Anda? Kalau boleh, itu maksudnya apa? Saya kurang paham karena saya nggak bisa ngerti bahasa isyarat ya. Saya hanya ingin Anda berkomunikasi. Apakah Anda bisa bicara? Kenapa Anda kalau begini nggak bisa tahu? Iya, kenapa Anda memukul dada? Kenapa? Jadi Anda bukan makhluk dari sini. Lalu Anda dari mana? Punyanya badan ini? Ya udah, kalau begitu kenapa? Anda cukup kalau emang penjaganya badan anak ini, tolong minggir dulu sebentar ya. Nggak bisa. Nah, begitu sudah emang ini yang masuk kodamnya yang ngejaga si Aris. Jadi yang kita maksudkan tidak hadir, yang malah hadir yang malah penjaganya pemisah. Ini kodamnya. Nah, ini seperti siluman ular. Coba saudara Imam, apakah udah bisa ditanya? Assalamualaikum. Ya, dengan siapa saya berbicara ini? Dengan siapa saya bicara ini? Oh, jangan berontak, jangan berontak. Aduh. Ya. Pemirsa, kita lihat apa yang terjadi. Karena ini yang masuk bukan yang makhluk dari sini, Pak Niko. Kita komunikasi saja, Pak Niko. Ini yang masuk bukan, ya pemirsa, ini yang masuk bukan dari sini ya, tapi ini kodam penunggunya si Aris ya, mediator kita. Ya, saya juga belum bisa bertanya kalau belum yang makhluk sini masuk gitu ya. Setiap orang yang mempunyai kodam pendamping atau penunggu, dia pasti akan merespon. Nah, dia sudah mulai bicara. Yaudah, assalamualaikum. Saya ingin berkomunikasi dengan Anda, kodam penjaga si Aris, tentang tempat ini ya. Assalamualaikum, jawab salam saya kalau memang kamu muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Ini biar saya bisa memanggil atau berkomunikasi.
Ini dengan siapa? Ayo. Dengan siapa? Jadi saya hanya ingin berkomunikasi. Anda kan kodam penjaganya si Aris ya. Anda tahu lokasi ini? Makhluk-makhluk apa aja yang ada di sini? Banyak. Salah satunya yang kerap kali yang mengganggu di pos RW lama ini. Jangan tempur dulu, biarin karena saya hanya ingin mengetahui apa informasi dari makhluk seperti Anda. Aduh, roman-romannya ini nggak bisa dikendalikan ya. Tolong kendalikan diri Anda, tolong kendalikan. Kita duduk komunikasi biar kita bisa tahu apa aja sih yang di sini. Karena sejatinya saya nggak mengganggu di sini. Kami nggak mengganggu, hanya ingin mengetahui lokasi ini, tempat ini, dan makhluk-makhluk apa aja yang ada di sini yang sering mengganggu. Apakah Anda bisa bercerita? Duduk. Sip. Ya, pemirsa. Inilah yang saya harapkan. Kita duduk bareng. Saya ingin bercerita. Jadi, konon katanya di sini sering kerap kali ada gangguan yang disimpulkan oleh makhluk sekitar sini. Seperti menampakkan diri dengan dari belakang atau ngelongok begitu, dan gudang-gudang sini kan ditutup atau dikunci. Nah, kursinya pada gerak sendiri. Jadi saya ingin bertanya dari pengakuan Anda, penglihatan Anda atau penjaga yang di badannya si Aris ini, apakah benar di sini ini tempatnya bagaimana? Saya juga kurang tahu apakah benar di sini banyak makhluknya. Suster. Jadi yang sering mengganggu itu suster. Coba tak Paniko, apa aja yang ingin Anda tanyakan? Silakan. Jadi di sini ada suster, sama selain suster itu apa aja? Banyak. Tapi emang penunggu di sini. Ini dengan siapa saya berbicara? Iya, maksudnya namanya siapa gitu. Oh, jadi tidak boleh diketahui namanya. Tapi ini berasal dari penjaga di orang tersebut ini. Iya. Tapi suster ini mengganggu apa tidak? Ya, pemirsa, itulah yang dilakukan. Zaman dulu di sini itu rawa. Sebelum ada perumahan ini rawa zaman dulunya ya. Ini melakukan pemotongan. Ya, pemirsa, inilah. Ya, bisa Anda ceritakan. Dulunya ini rawa. Terus cerita orang yang konon katanya pernah terjadi pembunuhan, apakah benar itu adanya? Jadi itu bukan pembunuhan. Makhluk dari mana saja pada datang ke sini. Dulu ini tempatnya rawa. Jadi yang mari mana aja pada hadir di sini. Ini dulu tempat perkumpulan.
zaman dulunya. Nah, sekarang kan namanya udah dibikin perumahan. Ya, di sini kan ada pos RW. Kesian kalau pada petugasnya keamanannya sering diganggu. Apakah Anda tahu yang sering mengganggu di sini? Yang sering ngejahilin para petugas keamanannya. Dia itu nggak ngeganggu, Lantas, dia itu cuma ngasih tahu kalau dia itu ada. Cuman orang sininya aja yang tidak ada kata kerama. Di setiap apapun itu pasti ada makhluk yang nempatin, tergantung manusianya. yang saya ketahui memang alam kita dan alam gaib itu bersandingan. Bedanya tipis. Kenapa kagak dipagar dari tadi? Ya, sebenarnya yang kami harapkan yaitu cerita dari makhluk yang ada di sini. Gitu. Kalau memang kalau dipagar di sini nanti gak ada yang mau bercerita dari makhluk sini. Buktinya aja pas mau lakukan mediator malah Anda penjaganya yang masuk. Mari. Ya pemirsa, itulah tutur kata dari penjaga kodamnya si Rombeng. Kita udah tahu dia sedang melakukan apa ini. Apakah saudara Imam tahu ini sedang melakukan apa? Memanggil sosok yang lebih tinggi. Ya pemirsa, itulah yang sedang dilakukan oleh makhluk yang ada di dalam badannya si Aris. Menurut Anda sedang ngapain? Kalau boleh tahu. Boleh tahu. Saya sebenarnya perlu komunikasi ya, informasi. Jadi biar semuanya tahu. Karena yang Anda tadi katakan dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia tuh ada di sini. Tapi bukankah seharusnya alam kita, alam manusia dan alam gaib saling berdampingan dan saling ada tempatnya masing-masing gitu. Hati semuanya. Ya, rumah situ mau nyerang. Insya Allah, Siap rumah itu ada. insya Allah. Jaga diri. Jaga diri kalian. Ya, insya Allah, insya Allah. Insya Allah kita menjaga diri. Ini di wilayah ini saya mau bertanya sekali lagi. Adakah yang lebih bahasanya dominan atau lebih kuat? Banyak. Banyak. Karena saya bukan menantang ataupun bukan mengganggu ketenteraman mereka dan tenteraman bangsa Anda. Karena saya hanya di sini ingin berkomunikasi dan mencari informasi agar semuanya apa yang diceritakan itu jadi tenang. Ya pemirsa, itulah dialognya yang mungkin kurang sempurna ya pemirsa ya. Karena yang kita tahu ini bukan dari makhluk luar atau makhluk penembus ini, tapi ini makhluk dari yang khodam penjaganya, yang si mediator atau Aris ya. Mungkin saudara Imam bagaimana, apa kita sudah ya saja, kita ganti mediator. Bentar. Saya juga ingin
proses penetralisir ya. Pemirsa, proses netralisir ya. Lagi yang masuk terus ya. Kenapa oh, saya bicara dengan siapa ini? Anda penunggu sini? Hah? Apakah Anda penunggu sini? Ya, ini rupanya seperti kayak jadi Anda penunggu sini? Saya putih jadi penunggu sini, benar? Ya, tenangkan diri Anda. Jangan merontak karena saya tidak mengganggu atau kami tidak mengganggu di sini, kami hanya ingin berkomunikasi atau berbicara ya. Jangan kamu melukai tubuh mediator ini. Dengan begitu kamu melukai mediator ini. Apakah kita bisa berkomunikasi? Nggak boleh. Saya ingin bertanya kepada Anda nih. Apakah Anda yang sering mengganggu di sini atau memberikan eksistensi Anda di sini? Benar? Bukan. Lalu siapa yang sering ngejogorokin di samping pos itu? Saya. Oh, mungkin Mas Pasono. Malah gitu. Nah, Anda ini di mana tempatnya? Kalau boleh tahu. Belakang sini, pohon. Tidak Anda bertempat di sini. Nah. Saya bingung pemirsa ya. Ini sekali lagi nih ada petugas keamanan di sini. Mungkin ada yang ditanyakan oleh beliau. Silakan Pak Niko. Tanya aja Pak Niko. Anda sosok seperti apa? Kenapa Anda mau berbicara? Terus kami untuk berbicara melalui dari siapa? Anda ini siapa sebenarnya? Anda jangan begitu, kami bertanya baik-baik ini. Bukan untuk mencari perkara atau mencari ribut atau mengganggu. Kami di sini nih hanya ingin tahu. Cuma bertanya-tanya aja. Sini kan katanya kerap ada gangguan seperti kursi jatuh di dalam gedung. Dari mana gitu? Berarti Anda tidak mengganggu ya? Anda diam pada tempatnya ya? Kalau betul Anda Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Oh. Jadi saya di sini nih mewakili dari kru atau inian atau masyarakat di sini ya. Saya